Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharel Subu dengan NIM S0018G001 akan menjelaskan mengenai gizi pada usia menopause. Menopause sendiri terjadi pada wanita sekitar umur 45-50 tahun. Nah, menopause adalah berhentinya secara fisiologi siklus menstruasi yang berkaitan dengan tingkat lanjut usia perempuan atau keadaan di mana ovarium berhenti melepas sel telur. Menopause sendiri terbagi atas dua tahap. Yang pertama ada tahap yang dikenal dengan premenopause. Nah, tahap ini yaitu sejak fungsi reproduksinya mulai menurun sampai timbul keluhan atau tanda menopause seperti susah berkonsentrasi, sakit kepala, berkeringat pada malam hari, perubahan dalam nafsu seksual, insomnia, sering bangun terlalu pagi, sampai perubahan mood dan vagina terasa sangat kering. Tahap kedua menopause. Nah, tahap kedua menopause ini dikenal dengan perimenopause. Perimenopause itu periode yang dikenal 1-2 tahun sebelum dan 1-2 tahun sesudah datangnya haid sampai berhenti sama sekali. Untuk tahap ketiga dikenal dengan tahap postmenopause. Nah, postmenopause itu sendiri dikenal dengan tahap yang terjadi setelah perimenopause sampai senium. Pada usia menopause sangat penting untuk menjaga kebutuhan gizi sendiri. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu gizi seimbang dan kebutuhan energi. Nah, gizi seimbang itu adalah memenuhi kebutuhan gizi per hari dengan asupan zat-zat gizi yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan asupan gizi yang lain. Nah, untuk kebutuhan energi pada usia menopause atau sudah memasuki tahap menopause, kita harus memperhatikan terlebih dahulu berat badannya. Terus kita harus perhatikan juga tinggi badannya. Nah, terus kita juga harus memperhatikan faktor stres, faktor aktivitas, agar semuanya saling balance antara kebutuhan dan apa yang dibutuhkan. Nah, bagi wanita dengan keadaan menopause, dia harus memenuhi protein sekitar 10%. Nah, kalau lemak, ia harus memperhatikan 25% dan kalau karbohidrat, dia harus memperhatikan sampai 65% asupan gizi yang harus dikonsumsi selama per hari. Nah, selain itu, fungsi dari zat gizi yang lain contohnya seperti vitamin A. Nah, vitamin A ini dapat membantu menjaga fungsi mata agar tetap berjalan atau tetap sesuai dengan fungsi organnya. Nah, kalau untuk vitamin B kompleks seperti B1, B2, B6, B12, niacin, biotin, yaitu sebagai komponen enzim atau koenzim dalam proses metabolisme di dalam tubuh. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan mengenai gizi menopause. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.